Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel saya English Home Indonesia. Kali ini saya berada di lereng Gunung Sumbing, tepatnya ada di Silanjor Highland. Adik-adik semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu genre teks dalam bahasa Inggris, yaitu report text. Jika kalian penasaran apa itu report text, mari kita saksikan video berikut ini. Report text. Report text itu mengandung informasi yang clearly, informasi yang jelas, kemudian no opinion, tidak ada pendapat dari penulis, dan relevant information. Jadi informasinya saling berkaitan. Jadi report text adalah is a text which present information about something as a result of systematic observation and analysis. Jadi teks report adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis sistematis. Jadi di sini jelas tidak ada pendapat dari penulis dan informasinya itu didapat dari observasi dan saling berkaitan. Semuanya adalah fakta karena hasil dari observasi. Kemudian apa yang bisa menjadi topik dalam report text? Yang pertama itu adalah animal atau hewan. Jadi bisa diingat kalau topiknya itu adalah animal atau tumbuhan, plant, itu biasanya judulnya dalam bentuk plural atau jamak atau banyak. Kemudian yang kedua, natural phenomena atau fenomena alam. Itu juga bisa menjadi topik atau judul dalam report text. Kemudian yang ketiga, today's world phenomena atau peristiwa yang terjadi di dunia saat ini. Kemudian tujuan atau purpose of report text adalah to describe something, animal, plant, nature in general. Jadi mendeskripsikan sesuatu, baik itu binatang, tumbuhan atau alam secara umum. Kemudian yang kedua, to report factual information about a subject, animal, plant, or nature. Jadi melaporkan informasi yang nyata. Jadi melaporkan kebenaran atau fakta tentang suatu subjek. Contohnya bisa berupa animal, plant, atau nature. Kemudian, generic structure of report text atau bagian-bagian dari report text ada dua. Yang pertama, general classification, it is stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Jadi, ini merupakan pengantar tentang suatu kelompok atau spesies, bisa berupa hewan, benda, tempat umum, tumbuhan yang akan dibahas dalam teks itu. Kemudian, yang kedua, itu adalah description. Tell what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behaviors. Jadi di sini menggambarkan hal yang akan dibahas secara rinci, yaitu tentang bagian-bagiannya, kebiasaannya, sifatnya, atau tingkah lakunya makhluk hidup itu. Jadi kalau general classification itu mengenalkan objek yang akan dibahas secara umum. Sedangkan description itu adalah berupa fakta-fakta tentang apa yang digambarkan. Misalnya kita menggambarkan elephant itu tinggalnya di mana, terus kemudian makannya seperti apa, makanannya apa, terus kemudian secara fisik bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Kemudian
Selanjutnya, unsur kebahasaan or language features. Jadi, ciri-ciri dari report text itu yang pertama, use general nouns. Menggunakan kata benda yang umum, baik itu hidup ataupun mati. Baik, kita bandingkan antara kata cats dengan my cat. Cat di sini ini bersifat umum, jadi kucing pada umumnya. Sedangkan my cat itu bersifat khusus. Kenapa bersifat khusus? Karena ketika saya mempunyai kucing, misalnya kucing saya itu Angora, kemudian bisa digambarkan dengan jelas. Oh, jelas kalau Angora tuh warnanya apa, kecil atau besar, tingkah lakunya bagaimana, lucu atau jinak atau enggak. Kemudian yang kedua, use simple present tense. Menggunakan penanda waktu simple present. Contohnya, often, usually, always, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, use relating verbs. Dalam grammar, relating verb itu juga disebut dengan linking verb. Kalau tidak tahu, linking verb itu contohnya seperti ini. Linking verb ada to be. Karena di sini kita menggunakan present tense, maka to be-nya yang diambil adalah present. Jadi is, am, dan are. Is untuk he, she, it. Am untuk I. Are itu untuk they, we, you. Kemudian ada kata seems, look, taste, dan lain-lain. Seems itu terlihat, look itu juga kelihatannya seperti apa. Kemudian taste itu rasanya, kalau misalnya kita menggambarkan makanan, berarti rasa makanannya itu seperti apa, dan lain-lain. Yang keempat, use technical terms. Menggunakan istilah-istilah khusus yang mencakup teks report tersebut. Misalnya, kita membahas wacana tentang bee atau lebah. Jadi kita menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan lebah. Contohnya, beeswax, royal jelly, drones, sting, and proboscis. Jadi ketika kita membahas tentang musik, ya kita yang dibahas istilah-istilah dalam musik itu. Kemudian, what is the example of report text? Mari kita lihat seperti apa sih contoh dari report text. Di sini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama ini tentang the pelicans. Jadi tentang animals. Nah, karena hewan itu kebanyakan judulnya dalam bentuk plural. Salah satu penandanya adalah ditambah s untuk menyatakan dia dalam bentuk jamak atau banyak. Kemudian general classification, the white pelican is one of the most successful fish-eating birds. Jadi di sini dikenalkan pelikan putih itu adalah salah satu burung pemakan ikan yang pintar, yang sukses. Kemudian deskripsinya baru disampaikan. Kenapa dia sukses? The success is large due to its common hunting behavior. A group, perhaps 2,000 birds, will gather in a curved arch some distance offshore. The birds then begin to move forward toward the shore, beating the water furiously with their wings, driving the fish before them. When the water is shallow enough for the birds to reach the fish, the formation picks up as each bird dips its bill into the water to scoop up with its meal. As the bird lifts its head, the water drains from its bill, leaving the fish, which are then swallowed. Pelicans are among the oldest group of birds. Fossils of this genus have been found dating back 40 million years. Nah, di sini saya sudah berikan terjemahannya. General classification-nya atau pengenalannya, pelikan putih adalah salah satu burung pemakan ikan yang paling sukses atau berhasil. Kenapa berhasilnya? Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh cara berburu mereka.
Nah, sebuah kelompok mungkin terdiri dari 2 lusin burung akan berkumpul membentuk busur melengkung beberapa jarak dari lepas pantai. Kemudian burung-burung tersebut kemudian mulai bergerak maju menuju pantai, mengalahkan air laut yang ganas dengan sayap mereka, mengarah pada ikan di depan mereka. Ketika air cukup dangkal untuk burung tersebut mencapai ikan, formasi tersebut pecah karena setiap burung menurunkan paruhnya ke dalam air untuk meraup makanannya. Ketika burung tersebut mengangkat kepala, airnya mengalir dari paruh mereka dan meninggalkan ikan yang kemudian ditelannya. Pelikan adalah salah satu kelompok burung tertua. Fosil dari genus ini telah ditemukan sejak 40 juta tahun yang lalu. Contoh yang kedua, ini reporteks tentang benda. Di sini adalah watch atau jam tangan. General classification-nya, a watch is a small timepiece intended to be worn by a person and it is designed to keep working despite the motions caused by the person's activity. Description-nya, watch has various extra features called complications, such as, seperti apa sih features-nya? Yang pertama, moon phase display and the different types of tourbillon. Kemudian yang kedua, modern watch usually display the day, date, month, and a year. Some other modern design incorporate calculators, GPS, and Bluetooth technology or have heart rate monitoring capabilities. Jadi di sini di general classification itu watch itu jam tangan yang dipakai oleh orang. Terus kemudian di description-nya, jam tangan itu punya fitur apa saja sih? Yang pertama, dia punya displaynya macam-macam. Ada mungkin yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Terus kemudian modern watch usually display itu juga menampilkan tentang ada date-nya. Date itu a day, hari. Kemudian ada date, tanggal. Kemudian ada month, bulan, dan ada tahun. Kemudian ada some other design incorporate calculator. Jadi ada beberapa yang terdapat fitur tentang kalkulatornya, kemudian ada GPS dan Bluetooth. Di sini saya memberikan latihan soal tentang recent development at the post office. Kalian bisa analisis mana yang merupakan general classification dan mana yang merupakan description. Kemudian di sini juga saya sudah lengkapi dengan 4 pertanyaan. Silahkan kalian jawab sebagai latihan untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini. Sekian penjelasan tentang text report kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan menambah wawasan kalian dalam belajar bahasa Inggris. Jika ada pertanyaan, silahkan masukkan dalam komentar. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe video ini bagi yang belum, dan